Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hafiz Wicaksono dengan NPM 1941177, kelas manajemen 22B dengan dosen pengampu Bapak Ade Chandra SMMM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kita kali ini, yaitu manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dalam dijaga. Kemudian kita akan mengamati kontrol persediaan dalam sektor pelayanan. Manajer operasi di seluruh dunia telah menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik sangatlah penting. Di satu sisi, sebuah perusahaan dapat mengurangi biaya dengan mengurangi persediaan. Di sisi lain, produksi dapat berhenti dan pelanggan menjadi tidak puas ketika sebuah barang tidak tersedia. Tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan pelayanan pelanggan. Anda tidak akan pernah mencapai sebuah strategi berbiaya rendah tanpa manajemen persediaan yang baik. Selanjutnya ada fungsi manajemen persediaan. Yang pertama itu ada mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Untuk berjaga-jaga, jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua, ada mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Yang pertama ada permintaan pasar. Kecepatan dan tingkat permintaan pasar secara langsung mempengaruhi besaran persediaan yang diperlukan. Analisis tren pasar, musim, dan preferensi pelanggan dapat membantu dalam meramaikan permintaan. Memastikan ketersediaan barang yang memadai. Yang kedua ada proses produksi dan pengadaan. Efisiensi proses produksi dan pengadaan keandalan rantai pasok memiliki dampak langsung pada manajemen persediaan. Perencanaan yang matang dari tahap produksi hingga pengadaan bahan baku menjadi kunci untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang ketiga ada lead time supplier. Waktu yang diperlukan untuk pemasok mengirim barang dapat memengaruhi tingkat persediaan. Perencanaan yang baik menghitung lead time ini untuk menghindari kekosongan persediaan yang tidak diinginkan. Yang keempat ada teknologi dan sistem informasi. Penggunaan teknologi dan sistem informasi modern dapat mempermudah proses manajemen persediaan. Sistem otomatisasi, analisis data real time, dan penggunaan perangkat lunak manajemen persediaan dapat membantu meningkatkan efisiensi. Yang kelima ada kondisi ekonomi. Faktor ekonomi seperti inflasi, perubahan kurs mata uang, dan kondisi pasar global dapat berdampak langsung pada biaya persediaan. Pemahaman yang baik tentang lingkungan ekonomi membantu dalam perencanaan dan mitigasi risiko. Selanjutnya ada metode manajemen persediaan. Yang pertama itu ada Just in Time Management atau JIT. Just in Time Management atau JIT merupakan metode manajemen persediaan yang berasal dari Jepang. Dalam penerapannya, perusahaan memilih untuk tidak memiliki persediaan. Asumsinya, jika persediaan tidak memiliki
persediaan, maka perusahaan juga tidak memiliki beban atau biaya atas persediaan. Oleh karena itu, metode ini dapat memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pemborosan dan menghemat biaya operasional untuk memproduksi dan penjualan produk. Yang kedua itu ada Economic Order Quantity atau EOQ. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah unit yang harus ditambah ke dalam persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Dengan demikian, perusahaan tidak akan memiliki persediaan yang berlebihan dan dapat meminimumkan biaya pemeliharaan, pengaturan, dan penyimpanan barang. Yang ketiga ada Material Recruitment Planning atau MRP. Metode manajemen persediaan yang satu ini akan bergantung pada prakiraan penjualan. Artinya, produsen harus memiliki catatan penjualan akurat untuk memungkinkan perencanaan kebutuhan persediaan yang akurat pula. Yang keempat ada periodic review. Metode ini dikenal juga dengan sistem review berkala, di mana produk persediaan akan dipesan pada waktu sama di setiap periodenya. Namun demikian, jumlah barang yang dipesan akan ditentukan berdasarkan tingkat kuantitas yang tersedia pada setiap akhir periode. Yang terakhir ada Day Sale of Inventory atau DSI. Metode manajemen persediaan yang terkait adalah Day Sales of Inventory atau DSI, atau dikenal juga dengan usia rata-rata persediaan. Metode ini menggunakan rasio keuangan yang dapat menunjukkan rata-rata hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan, termasuk barang yang sedang berproses dan telah menjadi penjualan. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih dan saya mohon maaf jika ada yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.